Wah, udah saatnya liburan nih. Enaknya kemana ya? Jogja, Bandung, atau Semarang? Nah, Jogja aja deh. Naik apa ya? Sepeda? Mobil? Naik pesawat. Oke, kita cus berangkat supaya nggak ketinggalan pesawat. Oke, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabitu. Halo sahabat hebat, gimana nih kabarnya? Sudah liburan belum? Siapa yang mau ikut liburan? Kita akan liburan naik pesawat loh. Oh iya, kira-kira kenapa ya pesawat bisa terbang? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, tepat sekali, karena saya pesawat. Oke, kalau gitu sebelum belajar, kita tengok dulu apa sih KD dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Ini dia. Oke, sudah siap belajar tentang pesawat terbang? Jangan lupa nih sabuk pengamannya, karena kita akan terbang tinggi. Let's go! Sahabat hebat, salah satu penerapan hukum Bernoulli adalah gaya angkat sayap pesawat terbang pada bentuk sayap dan ekornya. Ternyata pada pesawat terbang, sayap dan ekor pesawat bukanlah satu kesatuan yang solid. Ada banyak bagian yang bisa digerakkan dari sayap dan ekor pesawat. Sayap pesawat terbang membentuk satu struktur khusus dalam mekanika fluida yang disebut dengan airfoil. Sebuah airfoil akan menghasilkan gaya angkat ketika digerakkan relatif terhadap udara. Gaya angkat ini membuat pesawat bisa terbang. Nah, penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Garis arus pada sisi bagian atas lebih rapat daripada sisi bagian bawahnya. Artinya, kelajuan aliran udara pada sisi bagian atas pesawat lebih besar daripada sisi bagian bawah sayap. Sesuai dengan asas Bernoulli, tekanan pada sisi bagian atas akan lebih kecil daripada sisi bagian bawah karena berbanding terbalik dengan kelajuan udaranya. Nah, kalau A itu adalah luas penampang pesawat, maka besarnya gaya angkat sayap pesawat dapat kita ketahui melalui persamaan berikut ini. Pesawat terbang dapat terangkat ke atas jika gaya angkat lebih besar daripada berat pesawat. Jadi, suatu pesawat dapat terbang atau tidak itu tergantung yang pertama dari berat pesawat, kelajuan pesawat, dan ukuran sayapnya. Makin besar kecepatan pesawat, makin besar pula kecepatan udara. Hal ini berarti gaya angkat sayap pesawat makin besar. Demikian pula makin besar ukuran sayap, maka makin besar pula gaya angkatnya. Secara rinci, ada 3 teknik meningkatkan pengangkatan sayap pesawat, yaitu kecepatan tinggi, sudut serang tinggi, dan penggunaan slat dan flap. Supaya pesawat dapat terangkat, gaya angkat harus lebih besar daripada berat pesawat. Saat akan lepas landas, kecepatan mesin diperbesar. Pilot pun mengaktifkan slat dan flap untuk meningkatkan downwash atau perbedaan kecepatan. Kemudian pilot meningkatkan sudut serang hingga 15 derajat sehingga gaya angkat pesawat meningkat. Nah, pada bagian ekor pesawat ada 2 komponen, yaitu kemudi dan elevator. Elevator dapat kita gunakan untuk menyesuaikan gaya vertikal pesawat. Sementara untuk menyesuaikan gaya horizontal, kita dapat menggerakkan kemudi. Pilot pun mengatur elevator hingga pesawat menukik ke atas dan pesawat terangkat serta terbang ke atas.
Jika pesawat telah berada pada ketinggian tertentu dan pilot ingin mempertahankan ketinggiannya, maka kelajuan pesawat harus diatur sedemikian rupa sehingga gaya angkat sama dengan berat pesawatnya. Untuk mengubah arah, pilot akan mengatur kemudi dan aileron. Salah satu aileron akan dinaikkan, sementara aileron satunya diturunkan sehingga pesawat miring. Nah, di saat yang bersamaan, pilot dapat menghasilkan percepatan sentripetal dengan menggerakkan elevator sehingga pesawat dapat berubah arah dan berbelok. Besar arah atau belokan tergantung kemiringan yang dihasilkan dari pergerakan aileron kedua sayap pesawat. Sementara saat akan mendarat, pilot akan mengubah arah elevator sehingga pesawat terlihat menunduk ke bawah. Flap dan slide diaktifkan serta ditambah pengaktifan spoiler agar pesawat makin melambat. Penutup mesin akan terbuka untuk menambah dorongan sehingga pesawat pun berhenti. Nah, itu dia tadi prinsip kerja pesawat terbang. Gimana? Udah paham kan? Sambil liburan, kita memahami prinsip kerja pesawat terbang. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam semangat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabitun.